Halo teman-teman semua, kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai buku dari almarhum Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo. Dari pembukaannya saja sudah sangat berisi dari Kiai Said Akhil Siraj. Kemudian sesuai dengan judulnya Atlas, diawali bab satunya dengan geografi Nusantara, berikut dengan penghuninya, rasnya, etniknya, dan pengaruh dari Arab, Cina, India, Persia, dan Champa. Champa itu suatu daerah di Vietnam. Kemudian ada juga yang saya baru tahu, ada agama kuno di Jawa terutama, namanya Kapitayan, yang memiliki ritual yang sangat unik tapi tidak asing kalau didengar sekarang. Sebenarnya punchline dari buku ini bukan di anggota Wali Songonya menurut saya, tetapi adalah bahwa dari abad 7 pedagang-pedagang Arab kan sudah berdagang di Nusantara, tapi dari abad 7 sampai 14, 700 tahun lebih, agama Islam belum dipeluk secara meluas oleh warga pribumi di Nusantara. Seperti sekitar tahun 1082 Masehi juga sudah ditemukan makam Fatimah binti Maimun. Kemudian dari catatan Marco Polo sewaktu pulang dari Cina mau pulang ke Italia, singgah di suatu tempat namanya Perlak, sekarang daerah Aceh itu. Di sana juga yang Muslim hanya orang-orang dari Asia Barat ya, Arab, Persia, India, dan Cina. Sementara warga pribumi masih primitif. Kemudian dari catatan ajudannya Laksamana Cheng Ho tahun 1405 Masehi waktu berkunjung ke Jawa juga menemukan bahwa di daerah Tuban, Gresik, dan Surabaya, di Pantura itu yang beragama Muslim baru orang-orang dari Arab, Persia, India, dan Cina. Sementara warga pribuminya masih primitif. Kemudian kenapa bisa selama 800 tahun, hampir 800 tahun, Islam belum bisa dipeluk secara meluas oleh warga pribumi? Kemudian datang Wali Songo, dimulai dari tahun 1400-an, secara masif tiba-tiba agama Islam dipeluk oleh warga pribumi. Tentunya karena dengan metode yang sangat persuasif, asimilatif. Jadi asimilatif dari ritual budayanya, seperti wayang itu kan asalnya dari India. Nah, itu dimodifikasi, misalnya ada cerita-cerita yang tidak sesuai dengan syariat Islam disesuaikan dan disusupi dengan ajaran-ajaran yang sesuai dengan akidah. Dakwah secara persuatif dan asimilatif ini artinya tidak secara frontal. Jadi pada waktu itu warga pribumi kan banyak menganut kepercayaan Kapitayan.
dengan ada tempat ibadahnya namanya sanggar. Nah, kemudian jadi langgar. Nah, Kapitayan ini juga menyembah Sang Hyang Taya. Makanya sholat diganti istilah jadi sembahyang. Selain Kapitayan juga di lingkungan kerajaan, terutama kerajaan Majapahit yang pada masa itu sudah mengalami kemunduran, mereka menganut Bhairawa Tantra, yaitu campuran antara Buddha dan Siwa, tapi yang sudah menyimpang ajarannya. Jadi diceritakan di sini, waktu itu Sunan Ampel berdakwah di Kediri. Jadi ada Sungai Berantas. Kediri itu dibelah oleh Sungai Berantas. Sebelah timurnya waktu ada ritual Bhairawa Tantra itu yang duduk melingkar, kemudian di situ disediakan makanan, minuman keras, kemudian ada tumbal manusia. Nah, Sunan Ampel di sebelah barat Sungai Berantas membuat juga lingkaran, tetapi diisi dengan kegiatan kenduri, sama melingkar tetapi membaca zikir, ayat-ayat Al-Quran, doa-doa. Diceritakan juga bahwa pesantren itu adalah suatu metode yang diadopsi dari sistemnya pendidikan biksu ya. Jadi santri itu asalnya dari sastri sebenarnya, jadi pesantren. Nah, di negara lain nggak ada itu pesantren, tapi dengan mengadopsi sistem pendidikan ini akhirnya menjamur sampai sekarang pesantren. Di sini juga banyak peta-peta, fakta-fakta sejarah, nasab, silsilah. Jadi di sini juga detail banget tentang asal usul dan silsilah Wali Songo. Tapi saya ulangi lagi, punchline dari buku ini kalau yang saya suka adalah selama hampir 800 tahun Islam tidak bisa dianut secara meluas warga pribumi. Tapi dengan kedatangan Wali Songo, dengan metode yang persuasif, asimilatif, akhirnya bisa ya seperti sekarang ini.